Halo sobat-sobat, selamat datang kembali di channel Noob Player TV. Ini adalah rangkuman anime Knight and Magic. Seorang pria bernama Kurata berprofesi sebagai programmer robot. Ia juga sangat terobsesi dengan mainan-mainan robot Gundam. Bahkan, Kurata menyewa 2 kamar dan 1 kamar ia gunakan untuk menyimpan robot-robotnya. Hingga ketika ia pulang dari membeli mainan robot, di tengah jalan ia pun harus mengalami kecelakaan. Sementara itu, di dunia isekai, sebuah keluarga sedang menuju ke istana kerajaan. Namun di tengah jalan, mereka tiba-tiba saja dihadang oleh binatang iblis. Mereka pun berhasil mengalahkan binatang iblis yang menyerang. Akan tetapi dari belakang, datang lagi binatang iblis yang lebih besar. Binatang iblis itu menyerang kereta kuda mereka yang mana di dalamnya ada seorang anak kecil. Saat anak itu akan dimakan, tiba-tiba dari dalam hutan muncul sebuah robot dan menyerang binatang iblis. Seketika Kurata langsung tersadar dan kini ia berada di tubuh anak tersebut. Robot itu ternyata dikendalikan oleh ayah Kurata dan perempuan itu adalah ibunya serta pria itu adalah kakeknya. Awalnya, ayah Kurata terpojok melawan binatang iblis itu. Untungnya, robot yang lainnya datang membantunya sehingga berhasil mengalahkan binatang iblis tersebut. Semenjak kejadian itu, Kurata yang kini bernama Ernesti kini bertekad untuk menjadi kesatria agar bisa mengendarai robot itu. Ernesti kini mulai mencari tahu tentang dunia barunya dari mempelajari ilmu sihir sampai ilmu berpedang. Semua itu ia lakukan agar bisa mengendarai robot. 3 tahun telah berlalu, di atas rumah 2 orang anak yaitu Adel dan Asid yang merupakan saudara. Saat itu sedang berusaha melarikan diri dari rumahnya sebab tak ingin bila ibunya menikah lagi. Namun kaki Adel terpeleset dan ia pun terjatuh. Untungnya ada Ernesti yang bisa menyelamatkannya. Mereka akhirnya berkenalan dan meminta agar Ernesti mengajari mereka menggunakan sihir. Ernesti pun bersedia mengajari mereka dan kini mereka pun mulai menjadi sahabat. Ernesti bersama teman-temannya akhirnya bersekolah di akademi agar mereka menjadi kesatria. Ernesti yang ingin cepat menjadi kesatria malah ditegur oleh gurunya. Sebab walaupun Ernesti sudah belajar, namun tinggi badannya itu tak akan bisa membuat ia mengendarai robot. Hal itu pun membuat Ernesti bertekad akan membuat robotnya sendiri, sehingga walaupun badannya kecil, ia masih akan bisa menggunakan robot. Di akademi itu juga, Ernesti mendapatkan teman baru yaitu Baston. Ernesti membantunya menghajar orang-orang yang mengejeknya, sehingga Baston kini menjadi temannya. Baston lalu membawa Ernesti menemui ayahnya yang merupakan pandai besi. Ernesti kemudian memberitahukan idenya kepada ayah Baston untuk mengganti tongkat sihirnya agar sihir yang dikeluarkan lebih bervariasi lagi. Setelah mendapatkan senjatanya, Ernesti lalu mencobanya di akademi. Para guru sangat terkejut karena Ernesti sudah bisa menguasai sihir tingkat tinggi. Ditambah dengan senjatanya itu yang membuat sihirnya menjadi lebih kuat, sehingga Ernesti akhirnya dinaikkan lagi ke kelas menengah. 3 tahun kemudian, Ernesti kini sudah berumur 12 tahun dan mulai mengerti cara pembuatan robot, yang mana robot memiliki mesin utama yaitu ITER reaktor yang cara pembuatannya masih dirahasiakan kerajaan. Lalu suatu hari Ernesti dan kelasnya mengadakan perkemahan di luar kerajaan untuk melakukan latihan. Namun pada malam harinya mereka malah diserang oleh segerombolan binatang iblis. Kelas Ernesti akhirnya dievakuasi, sementara para seniornya akan membantu para kesatria melawan binatang iblis. Merasa kalau para seniornya tak akan bisa melawan, Ernesti dan teman-temannya akhirnya memutuskan untuk ikut membantu. Di sisi lain, Ernesti merasa heran mengapa banyak sekali binatang iblis di tempat itu, padahal sekarang mereka masih berada di rute yang aman dari para binatang iblis. Ernesti merasa sepertinya ada sesuatu yang janggal. Sementara itu, di luar tembok kerajaan terdapat binatang iblis raksasa berbentuk kura-kura, yang mana para kesatria kini sedang melawan binatang iblis tersebut.
Para kesatria berusaha melawan binatang iblis itu dengan menyerangnya bersama-sama. Akan tetapi binatang iblis itu sama sekali tidak bergeming sebab ia memiliki tubuh yang keras. Hingga binatang iblis itu berhasil menembuk tembok kerajaan. Di sisi lain, Ernesti dan teman-temannya berhasil mengalahkan para binatang iblis. Namun, mereka pun dikagetkan oleh binatang iblis raksasa yang kini telah sampai di tempat mereka. Para kesatria yang sedang menjaga murid-murid itu kini merasa ketakutan sebab binatang iblis itu ternyata termaksud dalam kelas pemimpin yang artinya sangat kuat. Edgar yang merupakan pemimpin dari kesatria penjaga murid-murid memberikan semangat kepada teman-temannya sebab saat ini hanya merekalah yang bisa diandalkan di tempat itu. Salah satu kesatria yaitu Qin melihat temannya yang mati karena terkena serangan binatang iblis. Hal itu malah membuat ia ketakutan dan melarikan diri dari medan pertempuran. Ernesti yang akan mengevakuasi diri melihat Qin yang sedang berlari. Ia pun memutuskan untuk mengejar robot tersebut. Sementara itu, Qin yang sedang berlari kini telah berhenti karena kehabisan mana. Lalu Ernesti datang dan mengambil alih robot Qin karena ia tahu Qin pasti telah melarikan diri dari medan pertempuran. Ernesti yang mencoba mengendarai robot itu kemudian memodifikasinya agar ia bisa menggerakkannya. Ernesti memasukkan sihir ke dalam robot itu sehingga ia kini bisa menggerakkannya. Dengan metode yang ia gunakan, Ernesti bisa lebih leluasa menggunakan robotnya. Di sisi lain, Edgar dan para kesatria yang sedang bertarung mendapatkan serangan dari binatang iblis sehingga membuat salah satu kesatria yaitu Helvi tertanam di dalam tanah. Untungnya Ernesti datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan mereka. Ernesti sangat senang karena bisa mengendarai robot dan melawan binatang iblis. Ernesti kini mulai menyerang binatang iblis itu. Namun serangannya sama sekali tidak mempan karena binatang iblis tersebut memiliki cangkang yang sangat keras, bahkan sihir sekalipun tak akan bisa menembusnya. Ernesti merasa kalau binatang iblis itu memiliki sihir penguat fisik yang sangat tebal. Untuk itu, Ernesti memutuskan akan menggunakan serangan jitunya. Akan tetapi, Qin yang sebelumnya tengah pingsan, kini telah sadar. Sementara Ernesti yang sedang melawan binatang iblis malah mematahkan pedangnya. Qin lalu menyuruh Ernesti untuk mengambil pedang dari Edgar. Bantuan dari kesatria kerajaan kini telah datang. Mereka mulai mengepung binatang iblis itu. Akan tetapi, formasi yang sudah dibentuk oleh para kesatria berhasil dihancurkan oleh binatang iblis dengan sekali serangannya saja. Ernesti marah karena binatang iblis itu telah merusak robot. Menurutnya, yang boleh merusak robotnya hanyalah sesama robot saja. Ernesti mulai maju menyerang dan berhasil melukainya. Ia merasa pertahanan dari binatang iblis itu kini mulai menurun. Sehingga para kesatria yang lainnya juga kini mulai menyerang kembali. Ernesti yang juga akan menyerang tiba-tiba saja berhenti. Sebab robotnya ternyata sudah mulai kehabisan mana. Ernesti lalu menyuruh Qin untuk mengendarai robotnya sementara ia akan keluar di atas robot. Qin yang masih ketakutan dengan terpaksa harus membantu Ernesti. Ernesti menggunakan sihirnya untuk menembak binatang iblis sehingga pergerakannya bisa berhenti dan Ernesti berhasil naik di atas binatang iblis. Ia pun melancarkan serangan listrik melalui pedang yang ia tancapkan sebelumnya sehingga ia berhasil mengalahkan binatang iblis kelas pemimpin. Ernesti membuat otak dari binatang iblis itu lumpuh sehingga sihir penguat fisiknya hilang. Binatang iblis itu pun mati karena tak bisa menahan beban tubuhnya yang berat. Setelah itu, Edgar merasa sedih karena melihat Qin yang telah tewas di dalam robotnya. Namun mereka terkejut karena di dalamnya ternyata ada Ernesti. Pemimpin kesatria kerajaan akhirnya melaporkan kepada raja bahwa yang mengalahkan binatang iblis kelas pemimpin adalah anak berusia 12 tahun. Namun, pemimpin kesatria merahasiakannya agar tidak mencoreng nama kesatria. Sang raja sangat terkejut mendengar informasi itu. Ia pun menyuruh pengawalnya untuk membawa Ernesti di hadapannya.
Beberapa hari kemudian, Ernesti akhirnya datang menemui sang raja bersama dengan kakeknya. Sang raja ternyata memanggil Ernesti karena ingin memberikan hadiah. Untuk itu, sang raja memberikan kesempatan kepada Ernesti agar mengatakan apa yang ia inginkan sebagai hadiahnya. Karena kesempatan ini mungkin akan jarang ia dapatkan, dengan berani Ernesti akhirnya mengatakan bahwa ia sekarang hanya menginginkan wawasan dan pengetahuan tentang pembuatan mesin utama dari robot, yaitu ITER reaktor. Karena ia sebenarnya ingin mengendarai robot yang ia buat dengan tangannya sendiri. Sang raja pun setuju bila Ernesti ingin mempelajari rahasia kerajaan. Namun, sang raja merasa untuk membunuh satu binatang iblis saja belum cukup bila dibandingkan dengan rahasia kerajaan. Sang raja ingin agar Ernesti harus membuat robot dan membuat raja terkesan. Jika sang raja menyukai robotnya, maka ia akan mengizinkan Ernesti mempelajari ITER reaktor. Esoknya, dimulailah perjalanan Ernesti dalam membuat robotnya. Ia akhirnya datang ke lab pembuatan robot dan bertemu dengan pemimpinnya, yaitu David. Ernesti mulai menjelaskan mengapa ia bisa mengendarai robot Kin, bahkan bisa membuatnya sampai rusak parah, yang mana ia telah menggunakan sihir sehingga bisa membuat robot tersebut melampaui pembatasnya. Untuk itu, Ernesti memiliki ide agar bisa menambah ketahanan robot, serta ia juga ingin menambahkan sesuatu pada model robot. Sebelum itu, Ernesti memanggil teman-temannya yang lainnya, begitu pula dengan para kesatria yang bertarung bersamanya. Ernesti menjelaskan bahwa untuk mempermudah pemakaian senjata, ia ingin menambahkan lagi senjata di belakang robotnya, sehingga saat bertarung, para robot bisa menggunakan pedang sambil menembakkan senjatanya, yang mana setelah Helpy mencoba untuk menggunakannya, ternyata memang benar menggunakannya bisa lebih mudah. David merasa sangat kagum kepada Ernesti, sebab Ernesti terus saja mengeluarkan ide-ide yang belum pernah sama sekali ia dengar. Ernesti dan David terus saja melakukan percobaan menemukan robot yang kuat, dan Ernesti juga membuat robot kecil untuk pelatihan mereka. Dengan cepat, Adele dan Acid langsung bisa mengendalikannya. Begitu pula dengan Kin yang sebelumnya telah depresi, kini sudah kembali bersemangat lagi. Lalu, tibalah waktu pengujian senjata belakang yang dibuat oleh Ernesti. Helpy yang ditunjuk sebagai kesatria yang akan melakukan uji coba pada robot baru. Saat Helpy menembakkan senjatanya, ternyata ia mengenai sasarannya dengan akurat. Namun menurut Helpy, pergerakan robotnya masih sulit dikendalikan. Ernesti menjelaskan bahwa hal itu bisa dengan mudah mereka sesuaikan. Akan tetapi yang terpenting hari ini, pengujian mereka telah berhasil dalam menggunakan senjata belakang. Menurut Edgar, robot tersebut mungkin bagus digunakan melawan binatang iblis. Bila melawan sesama robot, pasti hasilnya akan berbeda. Helpy yang mendengarnya malah menantang Edgar untuk berduel dan membuktikan perkataannya. Setelah pengaturan robot itu diselesaikan, Helpy dan Edgar kini melakukan pertandingan uji coba. Menurut Edgar, walaupun robotnya merupakan model lama, namun robotnya itu masihlah yang terkuat di akademi mereka. Robot Edgar ternyata terus saja dipojokkan, sehingga ia pun memutuskan untuk menggunakan seluruh kemampuan robotnya. Ia menggunakan seluruh mana robotnya dan maju ke depan menyerangnya. Dengan begitu, ia mampu menghindari semua serangan Helpy, bahkan menjatuhkan Helpy serta merusak senjatanya. Hal itu membuat Helpy terpojok dan akhirnya memakai seluruh mananya. Namun, saat akan memberikan serangan terakhir, robot Helpy tidak bisa bergerak karena telah kehabisan mana. Pengujian yang mereka lakukan ternyata telah berhasil. Mereka pun merayakannya dengan makan bersama. Akan tetapi, dalam penelitian yang mereka lakukan, ternyata ada seorang mata-mata, yang mana orang tersebut pergi melaporkan hasil pembuatan robot Ernesti kepada para penjahat yang ingin mengambil hasil penelitian Ernesti. Lalu, Ernesti kini memodifikasi robot kecilnya lagi. Ia menambahkan jangkar agar bisa terbang, serta memberikan senjata yang bisa melontarkan anak panah.
Setelah beberapa hari melakukan perbaikan pada robot Helpy, kini akhirnya menemukan titik terang dan Ernesti telah selesai mengatasi masalahnya. Sekarang saatnya Ernesti untuk melaporkan perkembangan pembuatan robotnya kepada sang raja. Namun ia belum mau menunjukkan robot yang akan ia pakai karena ia ingin menunjukkan kepada sang raja robot yang terbaik yang ia buat. Lalu tangan kanan sang raja, yaitu Adipati Dixgar, mendapatkan kabar bahwa Ernesti sudah menyelesaikan robot yang ia ingin tunjukkan kepada sang raja. Adipati kemudian menyuruh pengawalnya untuk membawa Ernesti ke tempatnya sebelum ia menemui sang raja. Para pengawalnya itu akhirnya pergi ke lab penelitian Ernesti serta membawa para robot yang sudah mereka buat dan juga kesatria yang mengendarainya. Namun di tengah jalan mereka malah dihadang oleh binatang iblis. Karena para pengawal Adipati kesulitan melawannya, Ernesti kemudian turun tangan dan menggunakan senjata sihirnya untuk melemahkan binatang iblis itu. Begitu pula dengan Edgar yang menggunakan formasi 4 meriam sehingga binatang iblis itu akhirnya bisa dikalahkan. Setelah itu, Edgar dan yang lainnya disuruh kembali ke akademi oleh Adipati. Sementara Ernesti tinggal di kediaman Adipati untuk menjelaskan rancangan robotnya. Adipati sebenarnya ingin menguji Ernesti karena ia menganggap Ernesti pasti memiliki tujuan lain. Ia kemudian meminta kepada Ernesti agar menjelaskan semuanya tentang perkembangan proyek pembuatan robotnya. Hingga ketika telah selesai menjelaskannya, Adipati memberitahu Ernesti bahwa proyek pembuatan robot yang Ernesti lakukan saat ini akan dipegang langsung oleh Adipati, yang mana ia akan memegang wewenang penuh dalam pengambilan keputusan proyek pembuatan robot Ernesti. Hal itu ternyata malah membuat Ernesti senang, sebab ia tak perlu lagi menjelaskan rencananya kepada sang raja dan nantinya tinggal Adipati saja yang akan menjelaskannya. Adipati merasa kesal karena ia mengira Ernesti mengincar jabatan, kekayaan dan yang lainnya. Namun Ernesti ternyata hanya ingin memenuhi hobinya saja. Karena proyeknya sudah dipegang oleh Adipati, kini Ernesti meminta lebih banyak waktu kepada Adipati untuk menjelaskan robotnya. Karena yang ia akan buat adalah robot yang terbaik yang ia akan perlihatkan kepada sang raja. Sementara itu, di lab penelitian, Adele dan yang lainnya merasa khawatir kepada Ernesti sebab sudah beberapa hari Ernesti masih berada di kediaman Adipati. Mereka pun berniat untuk pergi ke kediaman Adipati dan menjemput Ernesti. Akan tetapi, menurut Edgar, hal itu tidak boleh mereka lakukan sebab Ernesti adalah tamu undangan dari Adipati, sehingga mereka tak bisa pergi begitu saja menjemput Ernesti tanpa alasan. David kemudian mengatakan bahwa robot yang Kin gunakan akan segera selesai diperbaiki. Semua robot yang ada di lab mereka harus dikirim ke kediaman Adipati, sehingga mereka bisa pergi ke kediaman Adipati dengan alasan membawa robot tersebut. Sementara itu, desa di dekat kediaman Adipati kini sedang diserang oleh binatang iblis. Para kesatria kemudian keluar dari benteng untuk membantu warga desa. Namun sebenarnya yang terjadi itu adalah ulah dari para penjahat. Mereka sengaja mengacaukan desa agar para kesatria keluar dari benteng. Untuk itu, mereka kini bersiap untuk melakukan pertempuran. Setelah selesai memperbaiki robot Kin, mereka akhirnya berangkat ke kediaman Adipati. Tak lupa juga, mereka membawa robot kecil yang merupakan penemuan dari Ernesti. Di sisi lain, para kesatria yang ada di desa dekat kediaman Adipati kini telah berhasil mengalahkan semua binatang iblis. Namun, ketika salah satu robot ingin kembali ke benteng untuk memberitahukannya, ia malah dicegat oleh para penjahat. Para penjahat itu kemudian mengambil robotnya dan masuk ke dalam benteng. Dengan begitu, mereka kini berhasil mengambil ahli robot-robot yang ada di kediaman Adipati. Para kesatria penjaga benteng kemudian berusaha menghentikannya. Akan tetapi, karena penjahat itu mengendarai robot model baru, membuat mereka dengan mudahnya menahan serangan para kesatria tersebut. Adipati akhirnya memberikan perintah agar menurunkan komandan tertinggi yang ada di kediamannya, yaitu Komandan Haim. Ia tak mau
bila Ernesti yang harus turun tangan, sebab menurutnya Ernesti sangatlah penting bagi kerajaan mereka. Lalu Komandan Haim kini telah sampai dan membantu mereka. Ia langsung saja menghabisi para penjahat itu tanpa ampun. Akan tetapi pemimpin penjahat dan beberapa penjahat lainnya berhasil kabur dari benteng. Hingga di tengah jalan mereka malah bertemu dengan Edgar serta yang lainnya yang kala itu sedang menuju ke kediaman Adipati. Edgar menyadari kalau robot Helpy sepertinya sedang dikendalikan orang lain. Mereka akhirnya melawan para penjahat tersebut. Sementara Baston dan yang lainnya memilih untuk segera ke benteng. Kin berhasil mengalahkan salah satu penjahat, sedangkan Edgar masih berusaha mengejar pemimpin penjahat. Lalu Adel dan Asid juga memilih menggunakan robot kecil agar mereka bisa membantu. Edgar kemudian membuat rencana agar mereka bisa menghentikan para penjahat. Ia ingin agar Adel dan Asid melawan penjahat yang satunya lagi, sementara dirinya akan melawan pemimpin dari para penjahat. Di sisi lain, Baston kini telah sampai di benteng. Ia lalu memberitahukan apa yang sedang terjadi kepada Edgar dan yang lainnya. Ernesti akhirnya menggunakan robot kecil dan membantu menghentikan penjahat yang masih ada di dalam benteng. Setelah itu, ia memberitahu Komandan Haim tentang keadaan Edgar, sehingga Komandan Haim dan Ernesti memutuskan untuk mengejar mereka. Lalu Adel dan Asid kini tengah berusaha menghentikan robot penjahat. Walau hanya menggunakan robot kecil, mereka juga berhasil memojokkan robot penjahat. Namun saat Asid akan menyerang, robot penjahat mematahkan pohonnya sehingga Asid terjatuh dan tak bisa mengendalikan robot kecilnya. Ketika robot penjahat akan menangkapnya, ia malah terkena kawat yang tak sengaja dibuat Asid. Robot penjahat itu akhirnya terjatuh ke danau. Sementara itu, Edgar masih berusaha melawan pemimpin penjahat. Akan tetapi, pemimpin penjahat yang sudah terbiasa dengan robot model baru itu kini berhasil membuat Edgar terpojok, bahkan mengalahkannya. Kin kemudian datang dan melihat Edgar yang sudah dalam keadaan terluka. Begitu pula dengan Asid dan Adel yang sudah datang bergabung. Ketika mereka akan mengejar pemimpin penjahat, tiba-tiba saja binatang iblis kelas petarung datang mengepung mereka. Melihat banyaknya binatang iblis itu, Kin menyuruh agar Asid dan Adel segera menyelamatkan Edgar. Sementara dirinya akan berusaha menghentikan binatang iblis itu dan tak akan melarikan diri lagi. Di saat yang bersamaan, Ernesti telah sampai di tempat mereka, begitu pula dengan Komandan Haim. Mereka akhirnya bersama-sama melawan binatang iblis tersebut. Beberapa hari setelah kejadian itu, sang raja memanggil Ernesti dan yang lainnya. Sang raja kini menjadikan mereka sebagai kesatria kerajaan dan Ernesti akan menjadi komandannya. Ia juga memberi nama kelompok mereka, yaitu Kesatria Phoenix Perak. Sementara itu, di lab penelitian kerajaan, kepala lab yaitu Stein memerintahkan agar para penelitinya segera melakukan pemeriksaan kepada robot model baru ciptaan Ernesti agar mereka bisa membuat robot yang lebih sempurna lagi. Di lab itu juga ada Olpe yang merupakan ketua dari pengembangan ITER reaktor. Saat itu, ia sedang mengunjungi Stein dan meminta agar Stein segera memberikan laporan analisisnya terhadap robot model baru itu. Di sisi lain, Ernesti yang berada di lab penelitian akademi kini didatangi oleh Komandan Haim, yang mana Adipati ternyata menyuruh mereka untuk membawa beberapa robot kepada Ernesti agar robot-robotnya itu dimodifikasi menjadi model yang baru. Ernesti juga ternyata mendapatkan pesan dari sang raja yang dibawa oleh Komandan Haim, yang mana mereka akan melakukan duel dalam 10 bulan mendatang melawan lab penelitian kerajaan. Untuk itu, Ernesti kali ini ingin membuat robot yang memiliki kecepatan dan kelincahan. Selain itu, Ernesti juga akan membuat robot impiannya. Mereka akhirnya mulai membuat robotnya. Di samping itu, robot kecil yang Ernesti buat kini telah memiliki model yang baru. Yang dulunya pekerjaan mereka terasa berat, kini menjadi ringan karena dibantu oleh robot kecil tersebut. Hingga Ernesti kini telah naik kelas ke kelas menengah atas. Mereka juga menyambut siswa baru yang akan bergabung di lab penelitian mereka.
yang juga nantinya akan menjadi kesatria Phoenix perak. Namun di salah satu siswa itu ternyata ada seorang mata-mata yaitu Nora. Ia ditugaskan untuk menjaga dan melindungi Ernesti. Hal itu dilakukan agar kejadian sebelumnya tidak terulang lagi. Untuk pengkhianat yang membocorkan informasi tentang penelitian Ernesti, mereka juga sudah menangkapnya. Serta Nora juga sudah menyiapkan beberapa robot di luar akademi untuk berjaga-jaga. Lalu tibalah untuk memakai mesin baru mereka, yaitu robot model baru lagi. Akan tetapi Ernesti ingin agar yang mengendarai robot itu adalah Adele dan Acid. Sebab robot tersebut membutuhkan dua pilot yang sudah mengerti satu sama lain dan kompak. Untuk itu ia memilih Adele dan Acid sebagai pilotnya. Namun setelah mencoba robot itu ternyata masih belum bisa digunakan karena robot tersebut memiliki dua ITER reaktor sehingga harus dilakukan perhitungan ulang. Ernesti kemudian memanggil Edgar dan menunjukkan sesuatu. Ia memberi Edgar pedang kecil dan masuk ke dalam robot Edgar, yang mana pedang tersebut adalah sebuah kunci yang digunakan untuk mengaktifkan robotnya. Jadi, bila tidak menggunakan kunci itu, maka robotnya tidak akan aktif. Hal itu membuat robotnya akan sulit dicuri lagi. Hari-hari terus berlanjut, Ernesti dan teman-temannya terus mengembangkan robot yang akan mereka buat. Begitu pula dengan lab penelitian kerajaan yang juga sudah mempersiapkan robotnya untuk duel nanti. Hingga akhirnya, baik lab penelitian kerajaan maupun lab penelitian Phoenix perak kini telah berhasil menyelesaikan masing-masing robot ciptaan mereka. Tibalah waktu untuk mempersembahkan robot model baru kepada sang raja. Lalu Stein membawa masuk robot-robotnya itu ke dalam arena. Stein menjelaskan kepada sang raja bahwa robotnya ini merupakan bentuk sempurna dari robot Ernesti. Ia mengatakan bahwa robotnya ini tidak menguras mana dengan cepat, serta robotnya ini telah memiliki daya tahan yang kuat dan ia sudah memperkecil senjata belakangnya agar lebih mudah dikendalikan dan menambah daya ledak dari senjata belakangnya itu. Sang raja kemudian memanggil kesatria Phoenix perak untuk mengeluarkan robotnya. Saat robot dari Ernesti dikeluarkan, orang-orang sangat terkejut karena robot model baru Ernesti ternyata berbentuk kuda. Robot kuda itu membawa 3 robot lainnya, yaitu robot Edgar, robot Kin, serta robot baru lagi yang merupakan robot dari Ernesti. Kini dimulailah duel antara lab Ernesti dan lab Stein. Ernesti kemudian memberitahukan rencananya kepada teman-temannya bahwa ia mempunyai ide untuk menutupi kekurangan jumlah mereka karena mereka harus melawan 6 robot dari lab penelitian kerajaan. Sementara itu, di pinggir arena pertarungan, seorang pria bernama Emrys yang merupakan cucu dari sang raja merasa sangat kagum melihat robot yang dikembangkan Ernesti. Lalu, saat duelnya dimulai, Adele dan Acid langsung maju menyerang. 3 robot dari Stein secara bersamaan maju untuk menghadangnya. Dari belakang, Ernesti ternyata telah bersiap-siap untuk menggunakan robotnya. Hingga ketika ia menjalankan robotnya itu, orang-orang semakin terkejut dikarenakan robot Ernesti bisa terbang. Dengan cepat, Ernesti langsung menjatuhkan 1 robot, sementara sisanya akan dilawan oleh Adele dan Acid. Sebab Ernesti sudah kekurangan mana dan sementara waktu tak akan bisa bergerak. Untuk 3 robot lainnya akan dilawan oleh Kin dan Edgar. Adele dan Acid berhasil menjatuhkan robot yang mereka lawan, sementara Kin dan Edgar sudah terpojokan karena robot yang mereka lawan sangat tangguh. Ditambah lagi, Edgar kini sudah mulai kehabisan mana. Untungnya, Ernesti yang sebelumnya sedang beristirahat mengisi mananya akhirnya kembali dan berhasil menjatuhkan 1 robot lagi. Sang raja kemudian menghentikan pertarungan mereka karena ia merasa sudah cukup melihat kekuatan dari robot baru yang dikembangkan. Setelah pertandingan selesai, Stein datang menemui Ernesti dan meminta rahasia dari model robotnya. Dengan senang hati, Ernesti pun menjelaskan semuanya. 2 bulan setelahnya, Stein telah berhasil mengembangkan unit baru berkat saran dari Ernesti. Sementara di lab akademi,
Ernesti kini membuat ulang robot kudanya agar bisa dikendarai satu pilot saja. Di sisi lain, sang raja kini memutuskan untuk undur diri menjadi raja. Ia menunjuk anaknya, yaitu Leotamus, yang akan menggantikannya sebagai raja. Sekarang, ia akan menjadi rakyat biasa dan bernama Tapon. Di saat yang bersamaan, Ernesti dan teman-temannya kini telah berhasil lulus dari akademi, sehingga lab penelitian mereka kini dipindahkan ke kediaman Adipati. Lalu, Ernesti kemudian dipanggil oleh Tapon untuk menemuinya. Yang mana, setelah bertemu mantan raja, ternyata ia meminta agar Ernesti membuatkannya robot. Sebab, robot yang berada di kerajaan itu sudah tak bisa ia gunakan, karena robot itu hanya bisa digunakan oleh sang raja. Mendengar hal itu, Emrys pun juga ikut meminta agar Ernesti membuatkannya juga. Ernesti dengan senang hati menerima permintaan dari pangeran dan mantan raja. Kini dimulailah proyek baru dari lab penelitian Ernesti. Mereka mulai mengerjakan robot yang diminta oleh Tapon dan Emrys. Hingga setelah beberapa bulan, Ernesti dan teman-temannya berhasil membuat 2 robot itu. Ia kemudian menunjukkannya kepada Tapon dan Emrys. Akan tetapi, mereka berdua ternyata memilih robot yang sama, yaitu robot singa emas. Hal itu akhirnya membuat mereka berdua harus menentukan siapa pemilik robot singa emas dengan melakukan duel robot. Saat duel dilakukan, walaupun mantan raja sudah tua, namun ia tetap bisa membuat Emrys terpojok. Emrys sendiri merasa bila ia tak suka melakukan latihan pastinya ia sudah kalah dari tadi. Untuk itu, ia memutuskan akan menyerang dengan seluruh kemampuannya. Walaupun serangannya sempat dihentikan oleh Tapon, namun ia tetap berhasil mengalahkan mantan raja. Sehingga robot singa emas kini akan menjadi miliknya. Sementara mantan raja akan mengambil robot macan perak. Setelah itu, Tapon memberikan misi kepada Ernesti dan teman-temannya. Ia mendapatkan informasi bahwa segerombolan binatang iblis datang menyerang benteng Alfheim yang merupakan tempat mereka membuat ITER reaktor. Untuk itu, Ernesti dan timnya harus membantu melindungi benteng Alfheim. Ernesti pun langsung menerima misi itu karena ia takut bila benteng Alfheim hancur maka tak akan bisa membuat robot lagi. Sementara itu di benteng Alfheim, para kesatria kini tengah mempertahankan bentengnya dari serangan binatang iblis. Mereka sangat kesusahan melawannya karena jumlah binatang iblis yang terlalu banyak. Untungnya, Ernesti dan timnya berhasil datang tepat waktu untuk membantu. Sang pangeran kemudian menunjukkan kekuatan dari robot barunya, yaitu dengan menggunakan senjata utama robotnya. Di sisi lain, mantan raja menyuruh Ernesti untuk mencari ratu dari para binatang iblis yang menyerang. Ia memperbolehkan Ernesti untuk mengamuk dengan sesukanya. Adel dan Said yang bertugas mengantarkan Ernesti mencari ratu binatang iblis. Hingga mereka sangat terkejut karena ratu binatang iblis itu sangat besar dan juga merupakan kelas pemimpin. Setelah memberikan serangan pertama, Ernesti menyuruh Adel dan Said agar menjauh. Sementara dirinya akan mencoba melawan ratu binatang iblis. Ernesti berhasil menjatuhkan sang ratu dengan menembakkan kakinya. Ia pun bisa lebih leluasa memberikan serangan terakhir dan mengalahkan sang ratu. Setelah pertempuran itu, mantan raja akhirnya mengizinkan Ernesti untuk mempelajari ITER reaktor sebab ia merasa Ernesti sudah melampaui ekspektasinya. Ernesti juga sudah mengalahkan 2 binatang iblis kelas pemimpin. Tapon menjelaskan bahwa jika Ernesti ingin mempelajari ITER reaktor, maka ia harus masuk ke dalam desa Alfheim. Sementara untuk masuk ke desa itu, ia harus ditemani oleh seorang duta dari desa tersebut. Bersama dengan Olve yang merupakan duta dari desa Alfheim, mereka pun menuju desa itu. Olve menjelaskan bahwa ia adalah keturunan dari ras rahasia yang mempunyai banyak teknik sihir dan kemampuan yang unik. Serta ras Olve memiliki umur yang panjang dan ia sekarang sudah berusia 90 tahun. Saat masuk ke dalam desa Alfheim, Ernesti langsung diajak bertemu oleh pemimpin desanya, yang mana ia adalah seorang perempuan
dan sudah berusia ratusan tahun. Sang tetua memberitahu Ernesti bahwa dari kaum manusia belum ada yang berhasil mempelajari ITER reaktor. Untuk itu, tetua agung akan memberikan Ernesti kesempatan untuk mempelajarinya. Ernesti meminta agar ia diajari dari awal sampai akhir dan ingin mempelajari semuanya secara rinci. Ernesti pun mulai mempelajari ITER reaktor. Ras yang tinggal di desa Alpheim memiliki sihir tertentu yang membuat mereka bisa mengubah bentuk zat mitril seperti tanah liat, yang mana zat mitril ini adalah zat yang lebih keras dari besi. Lalu Ernesti melanjutkan pembelajarannya tentang ITER reaktor, sementara Tapon akan pulang terlebih dahulu dan meninggalkan Ernesti untuk mendalami ITER reaktor. Sementara Tapon akan pulang terlebih dahulu dan meninggalkan Ernesti untuk mendalami ITER reaktor. Teman-temannya pun tetap menunggu Ernesti di benteng Alpheim, karena menurut teman-temannya mereka tak akan meninggalkan komandannya. Di sisi lain, Ernesti terus mempelajari ilmu pembuatan ITER reaktor. Bahkan ia membuat ras desa Alpheim terkejut, sebab Ernesti ternyata bisa menggunakan sihir untuk menempa zat mitril. Hingga 3 bulan telah berlalu, Ernesti merasa sudah cukup mempelajari semua tentang ITER reaktor. Ia akhirnya pamit kepada tetua agung dan berterima kasih karena sudah diizinkan mempelajari ITER reaktor. Lalu, Ernesti yang kembali ke lab penelitiannya kini memulai proyeknya dalam membuat robot impiannya. Ernesti bahkan membuat ITER reaktornya sendiri yang juga ia pasang di dalam robot impiannya. Hari-hari terus berlanjut, Ernesti dan teman-temannya kini berhasil menyelesaikan robot impiannya. Sementara itu, di kerajaan lain, Pangeran Selbuk ternyata telah menyiapkan para kesatrianya untuk berperang. Ia juga kini telah mendeklarasikan perang kepada kerajaan yang berada di sekitarnya. Pangeran Selbuk kini mulai menyerang kerajaan Orkesta. Orang-orang dari kerajaan Orkesta kini mulai membahas pertahanan mereka. Sebab saat ini kesatria dari Pangeran Selbuk kini telah berhenti di depan benteng mereka. Kerajaan Orkesta kemudian mengutus beberapa kesatrianya untuk menuju benteng mereka, yang mana ternyata itu adalah rencana dari Pangeran Selbuk. Ia datang menaiki kapal terbang dan langsung menuju istana kerajaan Orkesta. Setelah masuk ke dalam istana, mereka dengan cepat menghabisi kesatria yang berjaga. Di sisi lain, Raja Orkesta kini memerintahkan agar putrinya yaitu Ellen meninggalkan istana kerajaan, sebab hanya dirinya sajalah yang akan menjadi penerus Raja Orkesta. Setelah itu, sang raja mengendarai robotnya dan bersiap melawan para kesatria yang datang menyerang kerajaannya. Raja Orkesta kemudian meminta untuk 1 lawan 1 dengannya. Pangeran Selbuk akhirnya menurutinya dan bertarung melawannya. Namun, karena robot dari Raja Orkesta adalah model lama, membuat ia sangat kesulitan melawan robot Selbuk yang merupakan robot baru. Dengan dikalahkannya Raja Orkesta, kerajaan Orkesta pun juga berhasil ditundukkan oleh Pangeran Selbuk. Sementara itu, Ellen yang sedang menjauh dari kerajaan malah bertemu dengan beberapa musuh yang sedang berjaga. Mereka akhirnya ditangkap dan dibawa kembali ke dalam istana Orkesta. Beberapa hari setelahnya, Ernesti dan teman-temannya datang ke kerajaan Orkesta. Akan tetapi, di depan gerbang, mereka dicegat oleh penjaganya, yang mana ternyata mereka datang ke kerajaan itu atas perintah dari mantan raja yang telah mengetahui kalau kerajaan Orkesta sudah ditaklukkan oleh Pangeran Selbuk. Pangeran Emrys dan Ernesti akhirnya bertarung melawan para penjaga gerbangnya. Dengan robot baru Ernesti, ia pun berhasil mengalahkan semua robot penjaga. Lalu, ketika Edgar dan yang lainnya datang, mereka melihat robot-robot dari Pangeran Selbuk memiliki desain dan mesin yang sama dengan robot mereka. Ernesti pun menjelaskan itu memanglah benar. Orang-orang dari Pangeran Selbuk mengambil desain robot Ernesti dari robot Helpy yang dicuri sebelumnya. Sehingga kejadian tempo hari yang terjadi di kediaman Adipati pasti berhubungan dengan Pangeran Selbuk. Sementara itu, di kerajaan Orkesta, Pangeran Selbuk tengah memaksa putri Ellen untuk menikah dengannya. Ia mengancam jika menolak pernikahannya, maka ia akan menghabisinya. Pangeran Selbuk juga
mendapatkan kabar dari Komandan Hito bahwa ada sekelompok orang yang menyerang benteng mereka. Menurut Komandan Hito, sepertinya itu hanya pemberontak dari kerajaan Orkesta dan mungkin saja akan segera menghilang. Pangeran Selbuk menyuruh Komandan Hito agar segera menyelesaikan masalah itu. Lalu, pemimpin para penjahat, yaitu Kelit, ternyata merupakan bagian dari anggota Pangeran Selbuk. Ia meminta agar dirinya saja yang mencari tentang orang-orang yang menyerang di benteng. Di sisi lain, Nora yang ternyata menyamar menjadi seorang pelayan mendengar pembicaraan itu. Ia pun melaporkannya kepada Ernesti sehingga mereka kini mengetahui kondisi dari Putri Ellen. Mereka akhirnya berencana menyelamatkan Putri Ellen. Namun, di tengah jalan menuju istana kerajaan Orkesta, mereka dicegat oleh Gustav yang merupakan anak dari Komandan Hito. Gustav kemudian mengirimkan bawahannya untuk melawan mereka. Akan tetapi, dengan mudahnya Qin mengalahkan mereka. Hingga akhirnya Gustav turun tangan untuk melawan Qin. Robot Gustav ternyata memiliki banyak pedang dan pergerakannya sangat lincah. Hal itu membuat Qin sangat kesusahan melawannya. Untungnya, Helpy yang memakai robot kuda datang membantu Qin dan membuat Gustav yang kini terpojokan. Lalu, tiba-tiba Kelit datang melemparkan bom asap, sehingga Gustav memilih mundur beserta robot-robot yang lainnya. Di sisi lain, Ernesti yang terpisah dari kelompok Qin ternyata sudah berhasil masuk ke dalam kota. Robot kecil Ernesti juga kini sudah dipersiapkan oleh Nora, yang terlebih dahulu sudah berada di kota kerajaan Orkesta. Ernesti dan yang lainnya kemudian berpencar untuk menyelamatkan Putri Ellen. Namun, yang menemukan Putri Ellen adalah Asid. Awalnya, Putri Ellen menolak untuk diselamatkan, sebab ia sudah tak tahu harus berbuat apa lagi ke depannya. Asid kemudian berusaha menenangkan Putri Ellen dan memberikan semangat kepadanya. Ia juga berjanji sebagai seorang kesatria akan selalu siap melindunginya dan menjaganya. Putri Ellen akhirnya luluh dan kini berhasil diselamatkan oleh Asid. Begitu pula dengan pelayannya yang berhasil diselamatkan oleh Ernesti dan Emrys. Komandan Hito yang mengetahui Putri Ellen melarikan diri memerintahkan bawahannya agar segera mengejarnya. Di dalam kapal terdapat seorang pria bernama Hochiyo yang merupakan perancang dari robot-robot Pangeran Selbuk. Ia jugalah yang menciptakan kapal terbang tersebut. Mereka pun berhasil mengejar Ernesti dan yang lainnya. Ernesti yang melihat kapal itu merasa sangat kagum sebab ada seseorang yang memiliki wawasan lebih darinya dan menggunakan teknologi lebih maju. Ernesti akhirnya naik ke atas kapal itu agar bisa melihatnya dari dekat. Ia pun mengetahui kalau kapal tersebut diterbangkan dengan sihir angin. Di sisi lain, Hachio yang berada di dalam kapal merasa terkejut melihat robot Ernesti. Sebab robot Ernesti bisa terbang dan menurutnya itu berbeda dengan pemikirannya. Lalu, Komandan Hito akhirnya memilih untuk mundur. Sebab robot yang ia akan kirim ternyata sudah dihancurkan oleh Ernesti. Ia kemudian melaporkannya kepada Pangeran Selbuk, yang mana hal itu membuat Pangeran Selbuk marah dan memerintahkan agar mereka segera mencari Putri Ellen. Sementara itu, Ernesti dan teman-temannya kini telah sampai di kota Nisir, yang merupakan kota bagian dari kerajaan Orkesta. Ernesti lalu menawarkan kepada mereka bahwa ia akan memodifikasi robot-robot yang ada di kota Nisir. Namun, sebagai gantinya, bila semua musuh nanti sudah dikalahkan, Ernesti ingin agar semua bagian robot dari musuh harus ia ambil. Putri Ellen pun setuju dengan tawaran yang diberikan oleh Ernesti. Dengan begitu, para robot dari kota Sinir kini dengan mudah melawan para robot Pangeran Selbuk, dan itu juga membuat robot Pangeran Selbuk harus mundur. Lalu, karena Ellen masih dalam keadaan bersedih, Pangeran Emrys meminta bantuan kepada Ernesti dan yang lainnya agar membantunya menghibur Putri Ellen. Karena tak ada satupun yang tahu cara menghiburnya, Ernesti akhirnya memerintahkan Asid untuk menghiburnya karena sebelumnya Asid juga sudah bersumpah kepada Putri Ellen. Melihat Putri Ellen yang hanya mengurung diri di dalam kamarnya, Asid kemudian memutuskan membawa Putri Ellen keluar jalan-jalan. Ia membawa Putri Ellen menemui orang-orang yang sedang bekerja membuat robot, serta
menunjukkan robot-robot yang mereka gunakan. Sementara itu, Kelid mendapatkan perintah agar menghabisi Putri Ellen. Jika ia berhasil, maka ia akan mendapatkan hak atas kerajaan Orkesta. Kelid dan bawahannya akhirnya menuju kota Nisir dan berusaha menghabisi Putri Ellen. Namun ternyata rencana mereka itu telah diketahui. Edgar dan yang lainnya menangkap para penjahat yang akan mencoba mencuri robotnya. Setelah itu, Edgar melawan Kelid dengan robot barunya. Awalnya, Kelid membuat Edgar terpojok. Akan tetapi, Edgar yang sudah memodifikasi robotnya kini berhasil mengalahkan Kelid sehingga membuat Kelid akhirnya tewas. Sementara itu, Pangeran Selbook yang sudah mengetahui keberadaan Putri Ellen, yaitu di kota Nisir, akhirnya memutuskan untuk turun tangan menjemputnya. Ia pergi ke kota Nisir dengan menurunkan semua pasukannya. Namun, ketika akan sampai di kota Nisir, Ernesti dan teman-temannya ternyata sudah menunggu mereka. Satu persatu, kapal Pangeran Selbook dijatuhkan oleh tim Ernesti. Pangeran Selbook dengan terpaksa memerintahkan kesatrianya untuk turun dari kapal, walau saat itu mereka masih berada di tempat yang tinggi. Akan tetapi, ketika telah sampai di bawah, Edgar sudah menunggu mereka dan bersiap menghabisi para bawahan Pangeran Selbook. Sementara Ernesti kini terbang ke atas dan menjatuhkan beberapa kapal yang masih tersisa. Melihat pasukannya yang sudah kocar-kacir, Pangeran Selbook akhirnya memilih untuk mundur. Ernesti menyadarinya dan bergegas mengejar kapal Pangeran Selbook. Pangeran Selbook lalu keluar dan bersiap melawan Ernesti. Namun sebelum itu, ia menawarkan Ernesti untuk bergabung dengannya dan ia akan mendapatkan apapun yang ia inginkan. Ernesti langsung menolak tawaran dari Pangeran Selbook serta meminta agar Pangeran Selbook segera menyerah saja. Pangeran Selbook yang tidak terima dengan kekalahannya itu memilih menghancurkan kapalnya dan menghabisi dirinya sendiri. Sementara itu, sisa pasukan Pangeran Selbook yang masih hidup bergegas untuk mundur. Dengan gugurnya Pangeran Selbook, para bawahan yang masih berada di kerajaan Orkesta akhirnya memutuskan juga untuk keluar dari kerajaan Orkesta. Dengan begitu, Putri Ellen dan yang lainnya kini berhasil merebut kembali kerajaan Orkesta. Serta Putri Ellen lah yang kini menjadi raja baru di kerajaan Orkesta. Di sisi lain, Hachio melaporkan kepada ibu Pangeran Selbook tentang keadaannya. Hachio berjanji akan membuatkan senjata yang maha dahsyat untuk membalaskan dendam Pangeran Selbook. Sementara Ernesti kini telah mengetahui rahasia dari kapal Pangeran Selbook yang dibuat oleh Hachio. Ia membongkar semua isi kapalnya dan menunjukkannya kepada Baston. Lalu, 1 bulan pun telah berlalu. Ernesti dan teman-temannya berhasil merebut kembali benteng yang telah ditaklukkan oleh Pangeran Selbook. Namun, dari atas langit, mereka melihat ada sesuatu yang datang, yang mana itu ternyata merupakan robot yang berbentuk naga. Dengan sekali serangannya saja, robot naga itu langsung membakar robot-robot di bawahnya. Ernesti kemudian maju menyerang robot naga yang di dalamnya ternyata dikemudikan oleh Komandan Hito. Serangan yang diberikan Ernesti dapat dihentikan oleh robot naga. Ernesti malah mendapatkan serangan balasan yang bertubi-tubi. Di sisi lain, Kin dan Gustav kini bertemu kembali. Mereka berdua langsung saja menunjukkan kekuatannya masing-masing, hingga mereka akhirnya beradu kekuatan robotnya. Namun, karena Gustav terlalu memaksa robotnya, membuat IT reaktornya mati, sehingga Kin yang masih memiliki banyak mana berhasil mengalahkan Gustav. Sementara itu, Ernesti kini mulai bisa menembus pertahanan dari robot naga. Akan tetapi, Komandan Hito merasa kalau mana mereka sebentar lagi akan habis. Sementara ia melihat robot Ernesti, sepertinya mananya masih banyak. Untuk itu, Komandan Hito memutuskan memakai peluru spesial robot naga. Ernesti mengira bahwa itu hanyalah bom asap biasa. Akan tetapi, setelah masuk ke dalam bom asap itu, robot Ernesti mendadak berhenti terbang. Sebab Hachio ternyata sudah memasukkan sebuah zat di dalam bom asap itu yang bisa membuat robot Ernesti berhenti terbang.
Melihat Ernesti yang sudah terjatuh, Komandan Hito langsung saja menembaknya. Namun Ernesti menangkisnya dengan tembakan juga. Hingga robot naga Komandan Hito akhirnya kehabisan mana. Mengetahui hal itu, Gustav kemudian memberikan sinyal mundur kepada ayahnya. Komandan Hito pun memilih menghentikan serangannya lagi dan bergegas mundur. Setelah peperangan itu, mereka kembali ke kerajaan Orkesta. Robotkin kini tak bisa digunakan lagi karena rusak parah dan harus dikirim pulang ke lab penelitian untuk diperbaiki. Di sisi lain, Komandan Hito mendatangi Hachio. Ia menanyakan apa yang sedang dilakukan Hachio pada robot naga. Hachio mengatakan bahwa kali ini ia menambahkan kekuatan baru dari robot naga. Dengan begitu, Komandan Hito pastinya kali ini akan bisa mengalahkan robot Ernesti. Lalu, Ernesti dan yang lainnya kini mengadakan rapat untuk mengalahkan robot naga. Karena pastinya robot naga itu akan kembali menyerang dan lebih kuat lagi. Untuk itu, Putri Ellen memutuskan akan ikut menyerang bersama mereka. Sehingga semua pasukan yang ada bisa diturunkan dalam peperangan. Lalu mereka pun mulai menyerang dan menghabisi pasukan Komandan Hito. Edgar bertugas untuk menjaga Putri Ellen, sementara Ernesti akan melawan robot naga yang kini telah tiba. Komandan Hito merasa senang karena dalam peperangan itu ternyata ada Putri Ellen. Dengan begitu, ia bisa menghabisi Putri Ellen dan membalaskan dendam Pangeran Selbuk. Di dalam robot naga, ternyata ada Hachio yang sedang menunggu kedatangan Ernesti. Yang mana ketika Ernesti datang, ia juga sudah membawa kapal yang ia modifikasi dari kapal Pangeran Selbuk. Namun, kapal Ernesti sebenarnya tidak berniat untuk menyerang Komandan Hito. Ia hanya sengaja memancing mereka agar menjauh dari Putri Ellen. Saat telah di atas awan, Ernesti menembak mereka. Yang di dalam pelurunya itu ternyata terdapat banyak minyak. Sehingga Ernesti langsung saja membakar robot naga. Hachio kemudian menyarankan agar Komandan Hito memakai kekuatan baru yang sudah ia pasang kepada robot naga. Walau sebenarnya Komandan Hito ragu untuk menggunakannya karena kekuatan baru robot naga memanglah kuat namun sangat sulit dikendalikan. Komandan Hito yang tak punya pilihan lain lagi terpaksa harus menggunakan kekuatan barunya itu. Yang mana kekuatan barunya itu ternyata membuat robot naga memiliki pelindung yang kuat. Bahkan serangan yang dilancarkan oleh Ernesti tidak membuat robot naga tersentuh. Dan sekarang robot Ernesti yang harus terpojokan. Sementara itu Edgar yang mencoba menembus pertahanan dari markas Pangeran Selbuk malah bertemu dengan Gustav yang telah memiliki robot baru. Dengan robot barunya itu, Gustav berhasil menahan pergerakan dari Edgar. Ia terus saja menyerang Edgar hingga membuat perisainya hancur. Bahkan, Edgar sendiri sudah menggunakan tubuh robotnya sebagai perisai. Akan tetapi, Edgar ternyata sengaja menggunakan tubuh robotnya agar bisa menangkap Gustav. Yang mana, setelah tertangkap, Pangeran Emrys langsung saja menembaknya dengan senjata pamungkasnya. Di sisi lain, Ernesti yang tidak bisa menembus pertahanan robot naga kali ini mencoba menyerangnya dengan menggunakan pedangnya. Ia pun berhasil masuk ke dalam pertahanan robot naga karena terus-menerus diserang oleh Ernesti serta mana yang mereka gunakan juga sudah mulai habis, membuat robot naga kehilangan pertahanannya dan sudah tak bisa bertempur lagi. Komandan Hito yang tak ingin bila Ernesti menang lalu berusaha mengendalikan robot naga untuk turun ke bawah. Yang mana ia akan menabrakkan tubuh robot naga kepada Putri Ellen. Hal itu langsung disadari oleh Ernesti dan bergegas menghentikannya. Namun, Komandan Hito dengan sisa energi robotnya masih berusaha menyerang Putri Ellen. Untungnya, Asid datang menghentikan Komandan Hito, yang akhirnya membuat robot naga beserta Komandan Hito berhasil dikalahkan. Dengan tumbangnya robot naga, Ernesti dan teman-temannya berhasil memenangkan peperangan. Setelah itu, Putri Ellen kemudian dinobatkan secara resmi sebagai Raja Orkesta dan disaksikan oleh kerajaan lain yang ada di sekitar kerajaan Orkesta. Ernesti juga merasa senang karena mendapatkan ITER reaktor baru
dari robot naga. Dan sesuai dengan tawaran sebelumnya, Ernesti mengambil semua robot-robot dari pihak musuh. Setelah melakukan persiapan, Ernesti dan teman-temannya akhirnya kembali. Sementara itu, Gustav ternyata masih hidup, sedangkan Hachio juga masih hidup dan sedang mengikuti Ernesti. Namun, setelah puas melihat Ernesti, ia pun memutuskan pergi mencari kerajaan lain lagi untuk menjual senjatanya dan robot-robotnya. Setelah peperangan itu, Ernesti kini mendapatkan lab penelitian pribadinya dari mantan raja. Dan beberapa bulan kemudian, Ernesti berhasil membuat kapal terbang model baru. Hal itu pun membuat munculnya era baru dari Saman Robot.